Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4221. Tuan Saban. Harvey York tertawa kecil. Ia menyipitkan matanya ke arah pria parubaya yang baru saja keluar dari kerumunan. Kemarilah. Cliff Saban, Sonny Lee, Clue Anderson, dan yang lainnya membeku sebelum mereka tertawa dingin. Si kotor ini benar-benar tak kenal takut. Apa dia tidak tahu kalau dia tidak bisa begitu saja melawan tokoh terkemuka seperti Cliff? Pada awalnya dia mungkin tidak ingin Harvey mati. Tapi Harvey pasti punya keinginan untuk mati karena mengatakan hal itu. Cliff mengenakan jubahnya dengan seuntai manik-manik di tangannya di belakang kerumunan. Dia ketakutan setengah mati begitu mendengar kata-kata Harvey. Dia jelas dapat mengenali suara pria itu. Ia segera melangkah ke depan. Wajah Harvey berada tepat di depannya. Penglihatannya menjadi hitam. Dia bahkan dapat merasakan kekuatannya menghilang pada saat itu juga. Itu dia. CEO Saban. Anda harus mengalahkannya. Sonny sangat gembira setelah melihat pemandangan itu. Tangkap dia. CEO Saban. Clue berseru. Aku akan tidur denganmu setelah kau selesai. Cliff hampir tersandung ke tanah setelah mendengar kata-kata itu. Dia berjalan ke depan sementara seluruh tubuhnya gemetar. Dadanya bergerak naik turun dengan cepat. Setelah melihat ekspresi Cliff yang menyedihkan, Sonny merasa senang karena dia mengira Cliff benar-benar marah karena Harvey. Dia dengan sabar menunggu Harvey menderita saat itu. Tamparan. Cliff segera berjalan ke arah Sonny dan Clue dan menamparkan mereka ke tanah saat mereka bersandar. Tutup mulutmu. Apa kau mencoba membuatku terbunuh? Cliff menginjak-injak wajah pasangan itu sebelum dia berjalan ke arah Harvey dan membungkuk. Seluruh tubuhnya gemetar tak henti-hentinya saat itu. Maafkan saya, Sir York. Aku benar-benar minta maaf. Sir York. Dia minta maaf. Sonny dan Clue benar-benar terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Mereka bahkan tidak bisa menutup rahang mereka yang menganga pada saat itu juga. Siapa orang ini? Mengapa Cliff begitu menghormatinya? Bahkan seorang tokoh terkemuka seperti Saul Robbins pun menghormatinya. Apakah dia benar-benar bukan menantu biasa? Pikiran Mayali benar-benar terpesona saat melihat pemandangan itu. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka berencana untuk membunuh saya. Mereka juga mengancam akan mengubur saya di bawah lapangan. Harvey tersenyum tipis sambil menyeka tangannya dengan tisu. Dan Anda bahkan membawa anak buah Anda ke sini untuk membantu mereka. Harvey melangkah maju sebelum menepuk-nepuk wajah Cliff. Kamu pasti sedikit sombong. Cliff menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya. Saya tidak tahu kalau itu Anda, Sir York. Sonny adalah kerabat jauh. Dia memohon padaku untuk membantunya menghadapi seorang pria yang sombong. Saya datang untuk melihat-lihat karena saya berada di dekat sini. Saya sama sekali tidak bermaksud melawan Anda. Tidak hanya Harvey dan Kellan Ruiz yang merupakan saudara angkat. Dia bahkan menghabisi murai bersaudara sendirian. Dia juga satu-satunya orang yang dapat memutuskan apakah Cliff akan memiliki ahli waris atau tidak. Dia tidak akan berani menantang orang seperti itu. Jadi, maksudmu kamu akan membantu mereka mengubur seseorang di bawah lapangan jika itu bukan aku? Keringat dingin menetes di punggung Cliff. Tamparan. Harvey mengayunkan bagian belakang telapak tangannya ke wajah Cliff. Bab 4222. Kamu tidak akan pernah berubah, kan? Harvey York dengan dingin mengayunkan telapak tangannya ke depan lagi. Wajah Cliff Saban benar-benar bengkak. Aku salah. Saya salah. Serunya sambil mengayunkan tangannya. Saya tidak akan melakukannya lagi. Sir York. Tamparan.
Harvey mengayunkan bagian belakang telapak tangannya. Jika aku melihatmu melakukan ini lagi, aku akan mematahkan setiap anggota tubuhmu. Cliff akhirnya menghela nafas lega saat menyadari bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saya mengerti. Saya mengerti. Serunya sambil menganggukkan kepalanya dengan panik. Kemudian, Harvey menarik tangannya kembali sebelum menyekanya dengan tisu basah. Ingat apa yang kamu katakan. Tidak akan ada lagi. Lain kali. Maya Lee langsung membeku setelah melihat pemandangan itu. Pikiran Chloe Anderson dan Sonny Lee benar-benar terpana. Dia adalah pimpinan Evergreen Capital Group. Mengapa dia bertingkah tidak berdaya di depan Harvey dan bertindak seperti anak nakal yang sedang diberi pelajaran? Mereka tidak dapat membayangkan pemandangan yang ada di depan mereka. Tentu saja, aku akan mengingatnya. Pasti. Cliff terus mengangguk sambil menghela napas. Berpikir bahwa dia hampir saja berhasil lolos dari kematian. Kamu tangani sendiri sisanya. Kemudian, Harvey berbalik sebelum membawa Mandy Zimmer ke mobil Porsche. Kamu pikir kamu siapa? Dasar bajingan. Setelah melihat Harvey pergi, Sonny mencengkeram tongkatnya sambil memelototi mobil Porsche dengan penuh dendam. Saya sudah tinggal di Golden Sands selama bertahun-tahun. Tidak mungkin saya tidak bisa berurusan dengan menantu yang tidak jelas. Tunggu saja, saat aku sudah sembuh, aku akan meminjam orang-orang dari Tuan Muda Lowe. Mereka berada di liga yang berbeda dari kotoran tak berguna yang kau hajar. Kamu tidak akan berani pamer di depan orang-orang dari tempat latihan seni bela diri yang sakral. Dan wanita itu, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri jika aku tidak bermain dengannya selama sebulan penuh. Saya ingin orang bodoh itu menonton dari samping saat dia berlutut. Sonny mengertakkan gigi sementara dia dengan marah mengatupkan mulutnya. Dia juga sangat tidak puas dengan sikap Cliff dalam situasi tersebut. Anda adalah seorang ketua yang sombong. Anda memiliki status dan latar belakang. Namun apa yang terjadi? Kamu dihajar seperti orang cacat. Bagaimana kamu bisa begitu memalukan? Harvey hanya seorang menantu. Seberapa hebatnya dia bisa menjadi seperti itu? Sonny berpikir bahwa Cliff terlalu lemah. Dengan dukungan gerbang surga, dia benar-benar meremehkan keluarga-keluarga papan atas Golden Sands. Setelah mendengar kata-kata itu, Chloe sangat gembira. Katakan pada Tuan Muda Lowe untuk memberiku kesempatan juga. Aku tidak ingin hidup tanpa menamparkan jiwa Harvey. Kalian berdua. Cliff menghela nafas setelah mendengar percakapan itu. Aku tahu kalian membenci Sir York. Tapi tidak ada pilihan lain. Dia bukan orang yang bisa kau lawan. Saya sangat menghormati pria itu. Setelah mendengar percakapan kalian, aku tahu kau tidak akan melepaskan kebencianmu begitu saja. Karena itu masalahnya. Saya tidak punya pilihan selain membuat Anda diam selamanya. Jangan salahkan Sir York atau saya untuk kepergian kalian. Salahkan diri kalian sendiri atas ketidaktahuan kalian. Cliff melambaikan tangannya. Beberapa pria garang berjas berjalan mendekat sebelum menutupi wajah Chloe dan Sonny dengan karung. Sonny membeku. Dia berteriak sekuat tenaga setelah menyadari apa yang sedang terjadi. Tuan Saban, aku salah. Aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan. Aku mohon padamu. Chloe gemetar ketakutan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang pada saat itu. Siapa yang akan memberiku kesempatan? Dilihat dari sikap keras kepalamu, kau hanya akan menyeretku ke dasar pada saat ini. Cliff menghela nafas dan menyalakan cerutunya sebelum melangkah pergi. Bab 4223. Setelah Mandy Zimmer akhirnya mendapatkan dananya, perusahaannya berjalan seperti biasa. Dia sangat sibuk sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Cynthia Zimmer segera pergi ke Mordu untuk syuting setelah mendapatkan peran baru untuk sebuah film. Bahkan Gabriel Lee dan istrinya tidak menampakkan diri setelah terus-menerus tidak dihargai.
Villa keluarga Zimmer yang ramai sekarang benar-benar sepi. Harvey York memutuskan untuk beristirahat selama beberapa hari sebelum menemukan sebuah toko. Bagaimanapun, beberapa hal tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Dia menjadi ahli geomansi untuk memancing Evermore. Itulah mengapa dia ingin menunggu Kairi Patel selesai mempersiapkan segalanya sebelum mengobrol dengannya. Karena dia belum menghubungi Harvey, dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa hari, Kellan Ruiz menelepon di sore hari. "Selamat sore, Sir York," kata Kellan dengan hormat. "Apakah Anda punya waktu untuk berbicara? Katakan saja apa yang ada di pikiran Anda," jawab Harvey. Kellan tertawa kecil dengan canggung. "Kau tahu bahwa aku adalah bagian dari gerbang surga. Setelah kau menyerahkan murai bersaudara kepada Cliff Saban, aku meminta mereka dan mengirim mereka kembali setelah menginterogasi mereka. Bagaimanapun, mereka berdua, bersama dengan Idris Saban dan ibunya, tidak akan menimbulkan masalah lagi." Harvey mengangguk. "Mengerti. Satu hal lagi. Saya menemukan sesuatu ketika saya menanyai saudara-saudara itu. Bukan hanya kebetulan bahwa geng tengkorak melawanmu dan Cliff. Mereka di sini untuk Kairi." Harvey mengerutkan kening. "Kenapa begitu? Kairi adalah nyonya keluarga Patel. Apa mereka tidak takut keluarga Patel akan membalas dendam? Siapa yang tahu?" Kellan menghela napas. "Bagaimanapun juga, seseorang menyewa geng tengkorak untuk membunuh Kairi. Berapapun harganya. Namun, mereka mengetahui tentang Idris dan ibunya ketika mereka datang malam itu. Itu sebabnya kakak beradik itu pergi untuk menyelamatkan ibu dan anak itu sebelum datang mencarimu. Ellan Murai memang merepotkan. Tapi dia bertemu dengan seorang ahli sepertimu. Semuanya tinggal sejarah setelah itu." Kellan terus menyanjung Harvey sambil berbicara. "Ellan adalah seorang ahli meskipun dia adalah pengkhianat gerbang surga. Tapi dia dengan cepat ditangani oleh Harvey. Kekuatannya sudah cukup terlihat dari sini." Geng tengkorak. Harvey sama sekali tidak menghiraukan kata-kata Kellan yang menyanjung. "Jadi, maksudmu ada lebih banyak orang seperti Murai bersaudara?" "Benar," jawab Kellan pelan. "Menurut informasi intelijen saya, apa yang disebut geng tengkorak terdiri dari sekelompok pengkhianat dari tempat latihan bela diri suci. Mereka semua berasal dari dunia bawah dan secara terang-terangan mengabaikan aturan. Mereka tidak hanya suka melawan orang biasa, tapi mereka juga tidak punya tujuan. Mereka hanya akan membunuh seluruh keluarga jika mereka menginginkannya. Setiap aliansi seni bela diri telah memburu mereka selama bertahun-tahun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka juga suka bersembunyi di antara orang-orang biasa. Sulit untuk melacak mereka satu persatu. Karena mereka berada di sini untuk membunuh Kairi. Saya pikir keluarga Patel akan dapat membuat mereka cukup menderita." Bab 4224. Anda juga tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mereka tidak akan tahu kalau kau adalah orang yang telah mengurus Ellan Murai. Geng tengkorak tidak ada hubungannya denganmu. Mereka paling-paling hanya akan mengincar Cliff Saban. Kellan Ruiz menunjukkan raut wajah yang dalam. Setelah Cliff mendapat masalah, dia menyewa ratusan pengawal yang tak kenal takut. Akan sulit bagi apapun untuk terjadi padanya. Harvey York sama sekali tidak menghiraukan topik pembicaraan. "Apa kau tahu di mana mereka bersembunyi?" "Di mana?" Kellan terdiam sebelum dia menunjukkan keterkejutannya. "Apakah Anda akan menghabisi mereka, Sir York?" Harvey menunjukkan ekspresi tanpa emosi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menduga bahwa geng tengkorak kemungkinan besar berurusan dengan Kairi Patel karena mereka terlibat dengan Evermore. Itulah sebabnya dia ingin mengambil inisiatif. Jika Harvey benar dengan dugaannya, dia tidak akan keberatan untuk menangani akar masalahnya untuk selamanya. "Sir York,
Selain ketidakmampuan aliansi seni bela diri untuk menekan geng tersebut, ada alasan lain mengapa mereka masih ada setelah sekian lama. Mereka sangat kuat. Pemimpin geng mereka, Skullface, hampir menjadi dewa perang. Dia orang yang menakutkan. Kellan segera memperingatkan Harvey. Selain itu, dia benar-benar tidak patuh hukum. Dia akan menggunakan semua yang ada di gudang senjatanya hanya untuk meraih kemenangan. Kau akan menderita jika kau mencari masalah dengannya. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi kita tidak bisa melawan orang dengan kekuatan seperti itu. Tunggulah dengan tenang. Geng tengkorak akan mati dengan cara yang mengerikan jika mereka melawan Kairi. Lagi pula, Kairi adalah peri racun itu sendiri. Selain itu, dia jelas merupakan orang yang terampil untuk naik pangkat dalam keluarga Patel. Lebih penting lagi, banyak pria yang telah mengejarnya. Tapi mereka semua pergi dengan kecewa. Tokoh-tokoh terkemuka dari keluarga papan atas dan tempat latihan bela diri yang sakral juga turut serta. Ini seharusnya sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Kairi sebenarnya. Aku bisa membaca kebanyakan orang yang kutemui, tapi tidak dengan dia. Bagaimanapun juga, aku tahu kamu mengenalnya, tapi sebaiknya kamu tetap waspada. Mari kita saksikan saja pertunjukannya untuk saat ini. Geng tengkorak akan seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Kellan berkata seperti itu karena dia khawatir. Dia takut Harvey akan menimbulkan masalah bagi geng tengkorak. Dia tidak tahu apakah dia akan membela Harvey atau bersembunyi di balik layar jika hal itu terjadi. Harvey tidak menyangka bahwa wanita yang lembut dan cantik seperti Kairi akan membuat bos dunia bawah seperti Kellan menjadi setakut ini. Ini berarti akan sulit bagi geng tengkorak untuk menghadapinya. Meskipun begitu, mereka jelas mengetahui semua yang dicatat Kellan juga. Karena mereka menerima misi ini, mereka jelas sudah bersiap-siap. Bagaimanapun juga, gangster seperti ini memprioritaskan keselamatan mereka. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang tidak mereka yakini. Setelah menutup telepon, Harvey segera menelepon Kairi untuk memperingatkan dia tentang situasinya. Harvey, apakah kamu benar-benar punya waktu untuk meneleponku? Sebuah suara yang tidak asing terdengar dari seberang telepon. Apakah kamu merindukanku? Bab 4225. Harvey York tertawa kecil. Aku tidak akan berani. Bagaimana jika para pengagummu memutuskan untuk mengejarku jika mereka mengetahui hal ini? Kairi Patel tampak sedikit kesal setelah mendengar kembalinya Harvey. Meskipun sepertinya kau sangat merindukan gadis itu, Arlet Pagan. Ku dengar kau langsung mengatasi masalahnya setelah bertemu dengannya keesokan harinya. Nada kata-kata Kairi membuat kepala Harvey langsung mati rasa. Di mana kau sekarang? Harvey dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Aku baru saja melewati Gunung Indigo. Kairi tersenyum. Aku pergi ke kota lamaku untuk mencari tempat yang terlihat mengintimidasi untuk membuka toko. Kamu sangat beruntung. Aku menemukan tempat yang bagus di sini. Kita harus melihatnya besok. Jika kamu tidak keberatan, kita akan segera membeli tempat itu. Kita juga tidak perlu renovasi. Aku akan meminta beberapa barang antik pada Arlet untuk ditaruh di sana. Dan kau akan segera siap. Kairi tertawa kecil. Ia merasa bahwa ia memang pintar. Harvey terdiam saat menyadari betapa Kairi tidak bisa ditebak. Baiklah, cukup untuk saat ini. Jawab Harvey setelah menghela napas panjang. Aku baru saja mendapat kabar bahwa geng tengkorak mengincarmu. Aku curiga organisasi yang kita incar juga berada di balik ini. Berhati-hatilah. Aku tidak ingin kehilangan rekanku seperti ini. Kairi menunjukkan ekspresi aneh. Geng tengkorak. Bukankah mereka mengincar kamu dan Cliff? Lagi pula, kenapa mereka bisa terlibat dengan Evermore? Itu aku tidak tahu. Meskipun begitu,
Akan lebih baik untuk tetap waspada setelah insiden pesawat itu. Tidak ada salahnya melakukan itu. Akan lebih buruk jika mereka kembali lagi untukmu. Kairi terdiam sejenak sebelum ia menghela napas. Sepertinya aku terlalu ceroboh. Aku tidak menyangka ada yang masih mengincarku bahkan saat aku berada di Golden Sands. Mereka cukup berani untuk melakukan hal seperti ini. Jangan khawatir. Aku bisa menangani beberapa kentang goreng kecil. Aku adalah peri racun. Ajaklah beberapa orang lagi. Jawab Harvey. Aku punya sepupu di sini. Dia adalah salah satu bawahan terpercaya keluarga Patel. Dia juga cukup terampil. Dia. Sebuah ledakan keras terdengar sebelum Kairi menyelesaikan kalimatnya. Tak lama kemudian, suara tembakan dan anak panah yang melesat bergema di sisi lain telepon. Kemudian terdengar jeritan kesakitan. Apa yang terjadi? Kairi. Harvey mulai khawatir. Apakah terjadi sesuatu? Panggilan telepon itu segera ditutup tanpa jawaban. Harvey segera menelepon lagi. Tapi tidak berhasil. Sinyalnya jelas-jelas diblokir. Harvey berlari keluar villa sebelum menyadari bahwa mobil Mandy masih diperbaiki. Mobil Porsche yang dimilikinya sedang digunakan oleh Mandy. Harvey nyaris tidak berhasil mendapatkan taksi di pintu depan. Ke Gunung Indigo. Tolong cepatlah. Sopir itu membeku sebelum dia kabur. Seolah-olah dia sedang diancam. Bab 4226. Harvey York mencoba mendapatkan beberapa taksi lagi setelah itu. Setelah mendengar kemana dia ingin pergi, taksi-taksi itu melaju lebih cepat daripada kelinci yang sedang diburu. Harvey merasa tidak bisa berkata-kata. Tetapi tidak ada waktu untuk merenungkan situasinya. Dia segera bergegas menuju skuter listrik terdekat. Apa yang Anda lakukan di sini, Sir York? Sebuah Ferrari berhenti di depan Harvey sebelum menampakkan senyum cerah Thomas Burton. Keduanya akhirnya bertemu satu sama lain. Harvey terdiam sebelum dia duduk di kursi penumpang depan. Ke Gunung Indigo. Cepat, serunya. Thomas membeku setelah mendengar nama itu. Jelas sekali. Dia sedikit ketakutan. Duduklah yang manis, jawab Thomas sambil mengertakkan gigi. Selanjutnya, dia menginjak pedal. Tentu saja, Raja Sampah sendiri adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Ia selalu ingat saat Harvey membelanya melawan Idris Saban. Gunung Indigo terlarang bagi kebanyakan orang di Golden Sands. Tapi dia tidak peduli pada saat ini. Setelah berlari melewati beberapa lampu merah, keduanya tiba di kaki Gunung Indigo dalam waktu 10 menit. Harvey memejamkan mata dan mendengarkan sebelum mengarahkan Thomas ke sebuah jalan yang sepi. Suara tembakan terdengar dari arah sana. Tak lama kemudian, mobil itu sampai di tepi jurang. Tidak ada tempat lain untuk pergi dari sana. Harvey menyuruh Thomas untuk menghentikan mobilnya di sana sebelum dia bergegas menuju tebing. Dia menunduk sebelum mendengar suara tembakan samar dan mencium bau mesiu. Tentu saja, itu adalah tempat di mana Kairi Patel disergap. Konon, ada jurang setinggi 70 kaki dari tempat Harvey berada. Seiring dengan malam yang semakin larut, Harvey bahkan tidak bisa melihat apa yang ada di bawah sana. Ada apa, Sir York? Thomas datang menghampiri. Apakah ada cara untuk turun ke bawah sana? Tanya Harvey. Ada. Tapi kita butuh waktu setidaknya 1 jam untuk sampai ke sana. Thomas menunjukkan ekspresi pahit. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Harvey mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meluangkan waktu selama itu. Dia melihat beberapa gundukan di sisi tebing sebelum menarik napas dalam-dalam dan melompat ke bawah. Dia menggunakan ujung jari kakinya untuk mendarat di gundukan tersebut. Lalu menggunakan momentum untuk melompat ke gundukan lainnya. Dia berhasil pada beberapa kali percobaan pertama. Namun, batu tempat Harvey mendarat tiba-tiba retak saat dia baru setengah jalan. Harvey mengerutkan kening. Dia tidak punya pilihan selain jatuh.
Manusia biasa hanya bisa jatuh paling tinggi 40 kaki. Tapi dengan kemampuan Harvey, dia bisa menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Saat dia setengah jalan jatuh, dia melemparkan tendangan ke udara sebelum terbang ke samping. Di tengah gunung, sekelompok orang dengan kemeja hitam dan tato tengkorak di dada mereka mengepung sebuah Toyota Prado dengan senjata api di tangan. Orang-orang itu secara naluriah menoleh ke atas setelah mendengar suara angin momentum Harvey. Mereka ketakutan setengah mati sebelum akhirnya mereka menyingkir setelah melihat sebuah batu besar yang jatuh langsung menghantam mereka. Bam! Harvey tiba-tiba muncul sebelum menginjak salah satu punggung orang. Bab 4227. Bam! Orang berkemeja hitam itu terhempas ke tanah sebelum darah muncrat dari mulutnya. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Asap dan debu memenuhi seluruh tempat itu. Orang-orang yang mengelilingi mobil itu menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Mereka semua terbatuk-batuk sambil terus melangkah mundur. Pria yang tergeletak di tanah itu akhirnya tersadar. Tetapi dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk berdiri kembali. "Kamu, dasar bajingan," katanya sambil memelototi Harvey dengan penuh dendam. Dia adalah wakil ketua geng tengkorak. Namanya saja bisa menghentikan anak-anak menangis di tengah malam. Lebih penting lagi, dia juga seorang raja senjata. Dia adalah orang yang sangat kuat. Namun, dia berada di ambang kematian setelah dihempas ke tanah. Dia tidak mati. Tetapi dia benar-benar tidak mampu bergerak. Dia sangat marah sampai-sampai air mata menetes dari matanya. Harvey tidak bisa berkata-kata saat melihat pemandangan itu. "Ini tidak seperti saya bermaksud melakukannya. Saya hanya menggunakan momentum. Saya tidak tahu kalau kamu akan menjadi seperti ini." Kemudian, ia menatap pria itu dengan ekspresi yang tulus. "Terima kasih, teman." "Bangsat." Wakil kepala itu mendidih dengan amarah setelah mendengar kata-kata itu. Harvey sama sekali tidak menghiraukannya. Setelah melihat tato tengkorak di tubuhnya, Harvey menginjak-injak wajahnya sebelum melihat sekelilingnya. Tempat itu benar-benar berantakan. Orang-orang tergeletak di mana-mana. Bekas tembakan dan ledakan terlihat di mana-mana. Jelas sekali bahwa pertempuran sengit sedang terjadi di sini. Ada juga konvoi 5 mobil yang dirampok. Bagian dalamnya dipenuhi warna merah dan lubang-lubang peluru. Di atas kap mobil paling tengah, seorang pria tua berjubah abu-abu berlutut dengan satu kaki dengan pedang yang patah. Dia masih bertahan. Tetapi terlihat jelas bahwa dia sudah habis. Dia akan jatuh kapan saja. Beberapa orang tua juga terbaring di sampingnya. Mereka semua tampak seperti bisa berhenti bernapas kapan saja. Kairi Patel bersandar di bagian belakang mobil. Wajahnya yang biasanya cantik, kini berganti dengan ekspresi dingin. Senjata api di tangannya adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap pasif. Beberapa orang dari geng tersebut tergeletak di genangan darah di sekelilingnya. 6 orang lainnya menunjukkan ekspresi garang, seolah-olah mereka sepenuhnya siap untuk menghabisi Kairi. Namun setelah melihat pendaratan Harvey, pertempuran sengit itu segera terhenti. Kedua belah pihak menatap tepat ke arah pria yang baru saja jatuh dari langit. Kairi terdiam saat menyadari bahwa Harvey lah yang datang. Sebuah tatapan aneh terlihat di matanya. Ia tidak pernah menyangka Harvey akan datang untuk menyelamatkannya setelah mereka hanya bertemu beberapa kali. Tangannya gemetar sebelum rona kehijauan di wajahnya menghilang. Tak lama kemudian, raut lembut di wajahnya kembali. Wakil kepala geng, yang berada di tanah, mengertakkan gigi ketika dia berseru. "Beraninya kau merusak bisnis kami. Kami akan mencabik-cabikmu. Kami akan membakarmu sampai garing." "Diamlah." Harvey angkat bicara sebelum menginjak wajah wakil kepala. Puff. Darah keluar dari tenggorokan wakil kepala. Tapi darah itu benar-benar tersumbat karena mulutnya tertutup rapat. Pada saat itu, dia hanya melihat kegelapan di depan matanya sebelum pingsan.
Bab 4228. Apakah Anda benar-benar tidak berguna? Harvey York menunjukkan ekspresi bingung sambil menatap pria di tanah. Menilai dari sikapnya, dia mungkin seorang tokoh terkemuka dari geng tengkorak. Lalu apa yang terjadi? Dia keluar dari hitungan setelah saya menendangnya beberapa kali. Bukankah ini geng tengkorak yang diperingatkan Kelan Ruiz? Mungkin dia hanya mencoba menakut-nakuti saya. Sebelum Harvey sempat berkata apa-apa, beberapa pria berteriak marah sebelum mereka menerjang maju sambil mengertakkan gigi. Mereka membawa belati, senjata api, dan busur panah dengan niat membunuh yang terpancar dari tubuh mereka. Harvey, awas! Kairi Patel berseru setelah keluar dari bagian belakang mobil. Dia hendak menarik pelatuk pada salah satu pria yang menyerang. Tapi dia kehabisan peluru. Wakil kepala. Setelah melihat pria yang pingsan di tanah, yang lain mendidih dengan kemarahan. Bajingan, beraninya kau melakukan ini pada wakil kepala. Kami akan membunuhmu. Seorang pria dengan tato tengkorak di wajahnya mengertakkan gigi dalam kemarahan yang mendidih. Saudara-saudara, kepala akan membunuh kita jika kita tidak membalas dendam terhadap bajingan ini. Pergi. Harvey mengerutkan kening setelah merasakan kebencian para pria itu. Dia berpikir bahwa mereka berbicara terlalu banyak. Dia dengan cepat menginjak tanah, menyebabkan sebongkah kerikil besar terbang ke depan. Bam bam bam. Kerikil itu menghantam beberapa orang di kepala, membuat mereka berdarah sementara mereka menjerit kesakitan di tanah. Busur panah dan senjata api kehilangan bidikannya. Peluru dan anak panah langsung meluncur ke langit. Harvey dengan cepat menghampiri seorang pria berkemeja hitam sebelum mengayunkan telapak tangannya ke depan. Ekspresi pria itu berubah. Secara naluriah ia berusaha menghindari serangan itu. Tapi Harvey terlalu cepat untuk pria itu. Para seniman bela diri telah belajar bahwa kecepatan adalah satu-satunya cara untuk meraih kesuksesan. Namun hanya sedikit yang mengerti apa arti sebenarnya. Geng tengkorak akhirnya melihat perwujudan itu secara langsung. Pria itu terlempar oleh tamparan tersebut. Begitu dia mendarat di tanah, darah muncrat dari mulutnya sebelum dia pingsan. Dasar bajingan. Pria dengan tato tengkorak di wajahnya meraung sebelum ia menarik pelatuk senapan berburunya ke arah Harvey. Dor, mesiu dimuntahkan dari laras senapan. Awas! Seru Kairi secara naluriah. Harvey bisa saja menghindari peluru itu. Tapi Kairi berada dalam garis pandang senapan. Dia dengan cepat menerkam Kairi sebelum berguling ke tanah. Perasaan hangat dapat dirasakan ketika keduanya saling berpelukan. Tubuh Kairi bergetar, dengan wajahnya yang memerah. Wajar saja. Ini adalah pertama kalinya ia berada sedekat ini dengan seorang pria. Jantungnya berdegup kencang saat itu. Harvey. Dia tidak merasakan apa-apa saat Harvey menyelamatkannya di pesawat sebelum ini. Tapi dia merasa seperti dia benar-benar bisa mati tanpa pelukannya. Rasa aman yang tak terkatakan muncul di benak Kairi. Pelukan Harvey sudah cukup untuk membuatnya tergila-gila. Seolah-olah dia tidak takut akan apapun dengan Harvey di sana. Sementara Kairi benar-benar bengong. Harvey tidak berniat untuk menikmati momen tersebut. Ia segera mendorong Kairi ke bawah mobil sebelum melompat ke arah pria bertato tengkorak itu. Tamparan. Pria itu pun terpental dengan satu tamparan. Dia bahkan tidak sempat bereaksi kali ini. Bab 4229. Tamparan. Sementara pria itu terlempar, Harvey York bergegas masuk ke dalam kerumunan pria. Orang-orang itu langsung gemetar sebelum secara naluriah mundur beberapa langkah. Tapi Harvey lebih cepat. Telapak tangannya segera menyentuh setiap wajah mereka. Gerakannya secepat kilat. Sementara Kairi Patel dan pria tua itu benar-benar terpana dengan pemandangan itu. Harvey dengan ganas mengayunkan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Pria-pria berkemeja hitam berterbangan kemana-mana sebelum yang terakhir.
Dia dengan cepat meringkuk di tanah tanpa jeda. Saya salah. Tolong, ampuni aku. Dia memiliki kesempatan untuk menarik pelatuknya tetapi tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk melakukannya. Harvey tidak membuang waktu untuk mengirim orang ini terbang dengan sebuah tendangan. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak saat dia terhempas ke tanah lagi. Kami memiliki aturan di dunia bawah, teman. Kami tidak membunuh orang yang menyerah. Pria berjubah abu-abu itu mengerutkan kening setelah melihat pemandangan itu. Anak-anak muda di belakangnya juga melakukan hal yang sama. Harvey melumpuhkan pria bertato tengkorak itu dengan sebuah tendangan sebelum menoleh ke arah kerumunan. Itu adalah peraturan Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kemudian, Harvey menginjak selangkangan wakil kepala organisasi itu dan melumpuhkannya dalam prosesnya. Pria tua dan yang lainnya terpana oleh gerakan Harvey yang sangat rapi. Tidak hanya sangat terampil, ia juga dapat melakukan apa saja dengan ketegasan penuh, seolah-olah ia tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan petarung berpengalaman seperti mereka terlihat seperti anak berusia 3 tahun di hadapan Harvey. Pria tua itu merasa sedikit canggung sebelum dia memaksakan senyum di wajahnya. Nama saya Gaspian Patel. Saya pengawal pribadi Nona Patel. Terima kasih telah menyelamatkan wanita itu. Keluarga akan mengingat ini. Siapa namamu? Apakah pantas jika saya menanyakan hal ini? Dia tampak sangat bersemangat pada saat itu. Di satu sisi, ia ingin berterima kasih kepada Harvey atas bantuannya. Di sisi lain, dia percaya bahwa seorang pria yang bisa mengalahkan Raja Senjata mungkin akan memiliki masa depan yang cerah di depannya. Ini adalah Harvey. Dia adalah temanku. Kairi dengan cepat menekan perasaannya sebelum melangkah keluar sambil tersenyum. Harvey. Ini adalah kepala pelayan dan pengawal pribadiku yang telah menjagaku sejak kecil. Dia biasanya tidak akan menunjukkan dirinya di depan siapapun. Gaspian menunjukkan kekagumannya setelah mendengar penjelasan Kair. Di matanya, siapapun yang berhak menjadi teman Kairi setidaknya memiliki identitas, status, dan kekuatan yang sama. Yang lebih penting lagi, Harvey sangat terampil. Jelas meremehkan untuk mengatakan bahwa Harvey memiliki masa depan yang cerah. Harvey mengangguk. Dia tidak terlalu terkejut dengan informasi tersebut. Sebagai wanita dari keluarga Patel, sudah menjadi kebiasaan untuk memiliki pengawal bersamanya. Tak lama kemudian, Kairi berhasil menenangkan diri. Bagaimana kamu bisa muncul di sini? Sinyal terputus saat kita terakhir berkomunikasi. Kupikir kamu mendapat masalah karena itu. Jawab Harvey sambil mengelap jari-jarinya dengan tisu. Aku harus datang setelah itu. Bagaimanapun juga, kita adalah teman. Aku tidak menyangka kalau aku benar-benar menyelamatkan nyawamu. Sepertinya kamu harus membalas budi sekarang. Bab 4230. Oh, benarkah begitu? Jadi, Anda adalah tipe orang yang mencari rasa terima kasih. Kairi Patel terkekeh sebelum mengangkat dagu Harvey York dengan jarinya. Bagaimana kalau begini? Saya bisa memberikan tubuh saya selama sisa hidup saya. Wajah Harvey memerah sebelum mengeluarkan batuk. Itu tawaran yang sangat tidak konvensional. Biasanya, kamu harus melakukan permintaanku selama sisa hidupku. Kairi mengeluarkan sebuah ejekan. Itu untuk orang yang tidak begitu tampan. Tentu saja, aku harus memberikan tubuhku untuk orang setampan kamu. Harvey tersenyum malu-malu. Aku harus menolak tawaranmu dengan hormat. Lagi pula aku hanya melakukan tugasku. Kairi mengerutkan keningnya setelah mendengar kata-kata Harvey. Apakah kamu menyebutku jelek? Harvey tertawa kecil. Mungkin aku hanya seorang pria yang memiliki kesopanan. Kairi sangat marah sampai-sampai giginya hampir patah karena mengertakkan gigi. Orang-orang berbaris langsung ke Wolsing hanya untuk mengejarku. Namun si bajingan ini bahkan tidak mau memilihku.
Harvey kembali terbatuk-batuk setelah melihat ekspresi aneh Kairi. Cukup mengocehnya untuk saat ini. Suruh seseorang untuk membersihkannya. Harvey tidak menghabisi semua musuh yang ada di sana karena dia ingin menanyai mereka. Jika geng tengkorak benar-benar ada hubungannya dengan Evermore, maka dia mungkin akan menemukan sesuatu yang dia butuhkan dalam prosesnya. Kairi melihat ke arah ponselnya. Sinyalnya masih diblokir. Kita harus pergi dari sini sekarang. Harvey mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Vroom. Beberapa Toyota Prado muncul di jalan gunung. Semuanya berwarna hijau terang. Itu adalah pemandangan yang sangat mencolok. Pintu mobil terbuka sebelum seorang wanita berseragam hitam keluar dengan beberapa orang lainnya di belakangnya. Wanita itu sangat cantik. Dia mengenakan kuncir kuda dan seragam ketat, yang benar-benar memperlihatkan bentuk tubuhnya yang indah. Yang lebih penting lagi, kakinya yang ramping sangat menarik perhatian. Rasa arogansi yang tak terkatakan terlihat saat dia berjalan. Kairi memperkenalkan wanita itu kepada Harvey. Wanita itu adalah salah satu kerabat keluarga Patel dan juga sepupunya, Ari Foster. Apakah kamu baik-baik saja, Kairi? Aku kehilangan kontak denganmu barusan. Ari berlari dengan cemas bersama orang-orang di belakangnya. Aku baik-baik saja, Ari. Kairi menunjukkan ekspresi tenang. Geng tengkorak menyergap kita di sini. Beberapa pengawalku tewas. Dan kepala pelayanku juga terluka parah. Gaspian Patel mengangguk. Orang-orang ini kuat. Nona Patel. Mereka tidak hanya memiliki banyak senjata api, tapi mereka juga petarung yang sangat terampil. Mereka kemungkinan besar adalah pengkhianat dari tempat pelatihan seni bela diri suci. Geng tengkorak. Ari terkejut. Kenapa mereka datang ke sini untuk membunuh Kairi? Kairi mengerutkan kening. Kami tidak yakin. Tapi sepertinya agak aneh. Kami sudah mengambil banyak jalan memutar untuk menyamarkan jejak kami. Tapi orang-orang ini tahu kemana kita pergi. Mereka juga sudah siap untuk menyerang kami. Sepertinya kita harus berurusan dengan seseorang dari dalam keluarga. Ari menyipitkan mata sebelum mendapatkan kembali raut wajahnya yang dingin. Kemudian, Kairi menunjukkan senyum tipis sambil melirik ke arah Harvey. Kami memang ceroboh. Tapi syukurlah penyelamatku ada di sini untuk menyelamatkanku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.